Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Dewa Ramadhani. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori asosiasi ini dan bagaimana dua algoritma populer yaitu a priori dan Pavlov bekerja dalam menemukan pola tersembunyi dalam data. Pertama, apa itu asosiasi meaning? Asosial meaning itu adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan tersembunyi antar item di dalam kumpulan data transaksi. Teknik ini sering digunakan dalam analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah pelanggan yang membeli roti juga sering membeli selai kacang. Hubungan semacam itu dapat dipresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi seperti jika membeli roti, maka kemungkinan besar membeli selai kacang. Aturan asosiasi ini dinilai menggunakan 3 metrik utama, yaitu support, confidences, dan support mengukur beberapa sering kombinasi item tertentu muncul dalam data. Misalnya, jika dari 100 transaksi terdapat 20 transaksi yang berisi roti dan selai, maka supportnya ada 20%. Confidence menunjukkan seberapa besar kemungkinan pelanggan membeli selai jika mereka sudah membeli roti. Jika dari 30 pembeli roti ada 20 yang juga membeli selai, maka confidence-nya adalah 80%. Ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara dua item lebih kuat dibanding jika terjadi secara acak. Jika nilai lift lebih dari 1, berarti ada hubungan positif antara kedua item tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua algoritma populer yang digunakan untuk menemukan aturan asosiasi, yaitu a priori dan Avogadro. Yang pertama itu ada a priori algoritma. A priori adalah algoritma klasik yang bekerja berdasarkan prinsip berikut. Jika suatu kombinasi item tidak memenuhi batas minimum support, maka semua kombinasi yang mengandung item tersebut dalam jumlah lebih banyak juga pasti tidak akan memenuhi. Ini membantu mempercepat proses karena kita bisa langsung mengabaikan banyak kombinasi yang tidak perlu diuji. Langkah-langkah algoritma ini dimulai dari mencari item tunggal yang paling sering muncul, kemudian algoritma menggabungkan item-item tersebut menjadi pasangan lalu menghitung supportnya. Proses ini diulang terus untuk kombinasi 3 item, 4 item, dan seterusnya, sampai ada lagi kombinasi yang memenuhi syarat support minimal. Dari hasil kombinasi yang memenuhi syarat, dia dapat menghasilkan aturan asosiasi. Terus kelebihan dari a priori sendiri itu adalah konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah algoritma ini bisa menjadi lambat, terutama saat digunakan pada dataset yang besar karena menghasilkan banyak kandidat kombinasi. Terus yang kedua itu ada Avogadro algoritma. Itu adalah algoritma yang dirancang untuk mengatasi kelemahan a priori. Alih-alih membangkit semua kombinasi kandidat Avogadro, membangun sebuah struktur pohon yang disebut FP-tree. Yang menyimpan informasi transaksi secara efisien. Langkah pertama dari Avogadro adalah menghitung frekuensi masing-masing item dan menyusun transaksi ke dalam FP-tree berdasarkan urutan frekuensi item. Setelah pohon selesai dibangun, pola-pola frekuensi item set dapat ditemukan secara rekursif dengan membaca cabang-cabang pohon. Kelebihan dari Avogadro itu adalah algoritma ini jauh lebih cepat dan hemat memori dibandingkan a priori, terutama untuk dataset besar. Namun, struktur dan cara kerjanya memang sedikit lebih kompleks. Sebagai penutup, dalam tugas ini saya akan menggunakan kedua algoritma tersebut untuk menganalisis data dan membandingkan kecepatan komputasi antar keduanya. Sekian penjelasan bagian teori dari saya. Terima kasih telah menyimak. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian praktik menggunakan Google Colab.
Ini seperti ini. Di sini instalasi itu kode dimulai dengan menginstal library dan menggunakan PI yang memungkinkan pengunduhan file dari Google Drive. Kemudian itu import library. Setelah instalasi, library kemudian diimport untuk digunakan dalam kode URL dan output variabel URL berisi tautan ke file yang ingin diunduh, dan output menentukan nama file lokal yang akan disimpan. Terus yang kedua ini, to import library, mengimpor library Pandas sebagai PD yang digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian sini membaca file CSV menggunakan pdthread CSV untuk membaca file CSV yang terdekat yang digunakan URL dan menyimpannya dalam variabel data. Sini ada menampilkan data awal. Data head menampilkan 5 baris pertama dari data frame data untuk memberikan gambaran awal tentang isi dataset. Kemudian di sini ada kodenya. Kisah item. Keterangannya memisahkan item dalam setiap transaksi yang dipisahkan oleh koma dan mengubahnya menjadi daftar untuk setiap transaksi. Encoding menggunakan transaction encoder untuk mengubah daftar transaksi menjadi format on-hot encoding, di mana setiap item menjadi kolom dan menunjukkan keberadaannya dengan nilai 1 atau 0 tidak ada. Kemudian di sini ada import time from hitung waktu a priori. Selanjutnya di sini ada print rules a priori, rules FP graph, rules a priori 184, rules progress 184. Ini untuk print rules a priori. Kode ini mencetak jumlah aturan yang dihasilkan oleh algoritma a priori. Rules F adalah variabel yang menyimpan aturan-aturan tersebut, dan rules F menghitung jumlah elemen dan variabel tersebut. Print rules graph, dan kode ini mencetak jumlah aturan yang dihasilkan oleh algoritma F sama seperti sebelumnya. Rules adalah variabel yang menyimpan aturan-aturan dari algoritma ini, dan rules itu menghitung jumlah elemen dalam variabel tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.